Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana, di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 23 dan 24. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kedatangan hologram dari Austin di tempat pelelangan itu pun membuat heboh awakener yang lain. Austin yang sedang memperhatikan Lu Feng pun bertanya kepadanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lu Feng pun saat itu menjawab tidak. Setelah mendengar jawaban seperti itu, Austin pun berkata, sampai jumpa lagi, aku ingat semuanya di kota Black Ruin. Mendengar perkataan seperti itu, Lu Feng pun jadi kebingungan. Aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan. Austin pun saat itu hanya tersenyum. Dan tiba-tiba terjadi guncangan di gedung pusat pertukaran itu. Di luar gedung itu, dari langit muncul cahaya yang dikelilingi oleh awan gelap. Lalu di dalam cahaya itu ada seseorang yang sedang memantau dari langit. Itu adalah Austin yang asli. Austin pun saat itu berkata, lenyapkan mereka semua. Setelah mengatakan hal itu, Austin pun langsung bergerak ke arah gedung pusat pertukaran dengan cepat. Dia pun langsung menabrakkan dirinya ke gedung pusat dan membuat gedung itu hancur. Austin pun kemudian berdiri di atas reruntuhan gedung itu. Lu Feng yang berada di dalam reruntuhan itu pun berusaha keluar dari tumpukan batu yang ada di tempat itu. Tapi pada saat Lu Feng berhasil keluar, di hadapannya ada Austin yang sedang memperhatikannya. Austin pun saat itu berkata, apakah kau masih ingin berjuang? Setelah mengatakan itu, Austin pun langsung melancarkan serangannya ke arah Lu Feng menggunakan mata lasernya. Lu Feng pun saat itu menghindari serangan itu, tetapi Austin bergerak cepat ke hadapan Lu Feng sehingga membuatnya terkejut. Austin pun saat itu meninju dada Lu Feng sehingga mengeluarkan banyak darah. Tiba-tiba mata Lu Feng terbuka. Dia pun mulai terbangun dari tidurnya dan tubuhnya penuh dengan keringat yang terlihat sangat panik. Ternyata kejadian pertarungan Austin dengannya itu hanyalah sebuah mimpi. Lu Feng pun berkata di dalam hatinya, sudah 3 hari sejak pelelangan, tapi aku masih memiliki mimpi mengerikan ini. Lelang berjalan dengan lancar. Austin tidak menemukan kejanggalan dan tidak melakukan serangan. Dan aku mendapatkan apa yang kuinginkan dengan sangat mudah. Lu Feng pun kemudian mengeluarkan koper dari bawah tempat tidurnya. Di dalam koper itu terdapat 2 item yang dibelinya dari hasil pelelangan item sebelumnya. Item pertama adalah charging device item rank A. Fitur item dapat mengisi daya perangkat listrik. Lu Feng membelinya seharga 20 juta koin awakening. Item kedua adalah copy water yang merupakan item rank S. Fitur item bisa menyalin item level A. Lu Feng membelinya seharga 90 juta koin awakening. Lu Feng pun kemudian mengambil item copy water itu sambil berkata, selain itu, kristal penyalin ini punya kemampuan tersembunyi. Ini akan sangat berguna untuk kedepannya, karena alat peraga sekali pakai kelas S yang digunakan oleh awaken juga bisa disalin. Aku saat ini berada di level 30. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada skill dasar dan skill sampingan. Waktunya untuk mengubah job ke dunia baru. Austin terlalu kuat untuk menghadapi monster yang ingin menjadi dewa ini. Untuk melindungi semua rekan-rekanku, aku harus segera menjadi lebih kuat lagi. Tiba-tiba muncul sebuah pesan dari Su Taotao yang berisi, pembohong besar, terima kasih atas kirimannya kemarin. Su Taotao yang berada di kamarnya itu pun sedang memegang cincin yang diberikan oleh Lu Feng. Aku tidak percaya kau begitu dermawan. Terima kasih. Item yang diberikan oleh Lu Feng adalah Soul Gathering Finger. Itu merupakan item rank A. Kekuatannya adalah atribut kekuatan sihir meningkat 7% dan memiliki fitur tersembunyi. Instan sihir tingkat menengah sebanyak 20 kali. Lu Feng pun membalas pesan dari Su Taotao dengan berkata,
tidak perlu berterima kasih jika menambahkan biaya kerja keras sebesar 5 juta won selain biaya 20 juta won. Aku sudah menguranginya langsung dari rekeningmu. Su Tautau yang membaca pesan itu pun terkejut dan berkata, kau telah meretas akunku lagi. Dasar peretas sialan. Lalu di tempat lain, Zhao yang sedang duduk memperhatikan item pemberian Lu Feng itu berkata, kakak Lu, harus ku katakan, kau memperlakukanku dengan sangat baik, seperti pemuda yang menjual produk utama. Item yang diberikan oleh Lu Feng kepada Zhao itu bernama Gravity Chip. Itu adalah item rank B. Fitur itemnya dilengkapi dengan kapak mekanis. Kekuatan serangan bisa meningkat sebesar 15% dan ada peluang tertentu untuk melakukan gerakan pada saat serangan. Lalu Sejun yang sedang duduk dengan rubahnya itu pun juga menerima item dari Lu Feng. Item itu adalah Crazy Water, item rank A. Fiturnya adalah setelah digunakan, cloning dapat langsung memasuki kondisi super gila. Sejun pun berkata, menggunakan item ini apakah akan menghancurkan dunia? Zero yang mendapatkan item Black Window Kiss yang merupakan item rank C. Fiturnya adalah peredam taktis, serangan dengan efek racun, kerusakan ganda terhadap monster raksasa. Zero pun berkata kepada Lu Feng dari video call, aku telah menerima itemnya, tapi jangan mengirimkan hadiah lagi untukku. Lu Feng yang membaca pesan itu pun hanya diam. Lalu ada seorang wanita yang membuka pintu ruangan Lu Feng. Wanita itu berkata, Nona An sudah dibawa, silakan langsung masuk ke mobil. Dia tidak suka menunggu. Lu Feng pun saat itu menjawab, jangan membuatku terburu-buru. Aku akan menjadi suami dari Xiaomu itu dan akan menjadi orang pertama yang memecatmu. Wanita itu pun hanya diam mendengar jawaban dari Lu Feng. Lalu beberapa saat kemudian, Lu Feng pun turun ke bawah dan memasuki mobil tempat Anya menunggu. Kau terlambat, kata Anya. Lu Feng pun berkata, biasanya orang lain akan menunggumu. Jadi inilah saatnya bagi Seo merasakan perasaan sebagai orang yang menunggu. Tapi terima kasih karena telah membantuku. Anya pun saat itu menjawab perkataan dari Lu Feng. Aku membantumu kali ini hanya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku di kota es dan api sebelumnya. Dan sebagai imbalan atas apa yang kau berikan, pusaka yang luar biasa dengan efek guntur dan kilat. Lu Feng pun berkata, aku senang kau menyukai hadiah dariku. Tapi dalam hati Lu Feng berkata, aku mengubah Finger Tiger rank C yang kubeli di stand jalanan sudah dianggap luar biasa seperti ini. Ini sangat aneh. Anya pun saat itu melanjutkan perkataannya. Jadi aku akan membantumu kali ini sebagai balas budiku dan anggaplah kita impas. Lu Feng yang mendengar itu pun berkata pada Anya, presiden kita ternyata benar-benar kejam. Kita berdua tidak akrab sama sekali. Jadi jangan so dekat, ucap Anya kepada Lu Feng. Mendengar itu, Lu Feng pun langsung menggoda Anya dan berkata, tapi itulah yang membuatmu jadi terlihat lebih menarik. Seketika, wajah Anya pun saat itu memerah mendengar gombalan dari Lu Feng. Dan kemudian, scene pun kemudian berpindah di dalam sebuah helikopter. Sekretaris Anya pun saat itu berkata di dalam hatinya, mungkin karena inilah orang tak tahu malu ini ada di dunia yang semakin berbahaya. Orang yang paling bisa diandalkan. Ganti kendaraan dan pesawat, orang ini meminta bos kami untuk berusaha keras membawanya ke tempat ini. Tapi untuk apa? Selain itu, bos sangat istimewa baginya. Apakah bos benar-benar akan menikahi stalker yang tidak tahu malu ini nantinya? Lu Feng yang menyadari sekretaris Anya memperhatikannya terus pun berkata, melihat dengan ekspresi penasaran di wajah sekretaris, aku akan memberitahumu. Aku di sini untuk hal yang sangat penting. Lihat itu. Anya pun saat itu langsung melihat ke bawah tempat yang ditunjuk oleh Lu Feng itu. Tempat itu adalah sebuah reruntuhan bangunan tua yang tidak ada penghuninya. Helikopter yang ditumpangi Lu Feng dan Anya pun mendarat di reruntuhan itu. Terlihat banyak orang yang sedang menggali reruntuhan itu. Lu Feng dan Anya pun beserta sekretarisnya itu berjalan menuju bangunan yang ada di atas tangga tempat itu. Lalu ada salah satu pekerja yang memberikan laporan pada Anya. Ketuaan,
Setelah penggalian tanpa henti, kami pun akhirnya telah mencapai dasarnya. Aku mengerti jawabannya. Setelah sampai ke tempat yang Lu Feng cari, sekretaris Anya itu pun bertanya pada Lu Feng, apa ini benar-benar tempat yang kau cari? Ketua An telah menginvestasikan banyak uang di sini. Lu Feng pun saat itu mengeluarkan kubik yang didapatnya dari pusat pertukaran, lalu menggunakan item itu. Kubik itu pun terbuka lalu memancarkan cahaya ke arah reruntuhan itu. Setelah itu, muncul sebuah gerbang dunia bayangan di balik reruntuhan itu. Sekretaris yang melihat itu pun terkejut. Lu Feng pun langsung melompat masuk ke arah gerbang bayangan sambil mengatakan, beberapa gerbang bayangan tingkat tinggi hanya akan muncul di lokasi khusus. Kau tidak perlu mengikutiku. Aku akan segera kembali. Hanya yang melihat tindakan Lu Feng itu mengatakan untuk berhati-hati di dalam hatinya. Setelah memasuki gerbang itu, Lu Feng pun berada di menara dunia bayangan kelas AG. Tiba-tiba muncul sebuah asap yang sedang berkumpul di satu tempat. Asap itu pun berubah menjadi seorang pria tua yang memakai pakaian putih. Pria tua itu berkata, "Anak muda, kenapa kau ada di sini?" Lalu di sisi lain muncul seorang pria tua yang sama, tetapi pakaiannya kali ini berwarna hitam. Pria tua pakaian hitam itu pun berkata, "Datang lagi sialan lainnya. Awak kener, katakan keinginanmu." Lu Feng pun menjawab, "Aku datang untuk ke Menara Sage, karena ini satu-satunya dunia bayangan di mana kau bisa mendapat profesi tersembunyi." Pria baju hitam itu berkata, "Manusia serakah. Tingkat kematian di dunia ini adalah 85%. Pria baju putih juga mengatakan, "Pendatang baru yang ceroboh. Lihat sendiri daftar profesi yang tersembunyi." Pria putih itu pun menunjukkan profesi tersembunyi kepada Lu Feng. Lu Feng pun saat itu memilih profesi classless. Mendengar jawaban itu, dua pria tua itu pun terkejut. Lalu pria pakaian putih itu pun memberikan penjelasan. Classless adalah ujian tersulit di Menara Sage, dan jika gagal, mereka akan dibinasakan. Lu Feng pun saat itu hanya menjawab, "Terima kasih banyak, tapi itu pilihanku." Pria putih yang mendengar jawaban itu pun langsung menunjukkan jalan masuk untuk mengikuti ujian profesinya. Dan Lu Feng pun tanpa ragu langsung menuju ke arah pintu dan memasuki pintu itu. Pria baju putih itu berkata, "Di antara ribuan orang yang datang untuk menantang classes di masa lalu, hanya satu absen dan melarikan diri dengan item kelas S. Namun aku tetap berharap dia bisa melakukan keajaiban." Mendengar perkataan itu, pria baju hitam itu berkata, "Keajaiban matamu. Tidak diragukan lagi, dia pasti akan mati. Jika pendatang baru ini tidak mati di level pertama, aku akan jadi pelayanmu nanti." Lu Feng pun kemudian masuk ke arena langit. Lalu terdengar suara pemberitahuan ujian kekuatan akan segera dimulai. Jadi bersiaplah. Tiba-tiba dari balik awan, di sebelah kanan Lu Feng muncul sebuah bayangan monster yang ukurannya cukup besar. Setelah keluar dari kumpulan awan itu, monster itu pun mulai menampakkan wujud aslinya. Monster itu adalah Cyclops. Syarat lulus ujian pertama adalah mengalahkan Cyclops yang kekuatannya tidak akan pernah habis. Cyclops itu pun langsung melancarkan serangan ke arah Lu Feng. Lu Feng pun dengan cepat menghindari serangan itu. Cyclops itu pun terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Lu Feng. Pria baju putih yang melihat pertarungan Lu Feng dari jauh pun bertanya, apa yang dia lakukan? Pria baju hitam juga berkata, "Si idiot ini ingin memancing Cyclops." Awak kener lainnya yang melakukan setinggi 3 kaki, sedangkan Cyclops-nya sangat licik. Lalu Cyclops itu berusaha menggapai Lu Feng dengan tangannya. Lu Feng pun saat itu menghindari serangan itu dengan melompat ke atas. Lalu Lu Feng pun melancarkan serangan dengan menusukkan pedangnya ke mata Cyclops itu. Tetapi mata Cyclops itu pun dilindungi oleh sebuah perisai. Menyadari hal itu, Lu Feng pun langsung menggunakan skill Frost Strike miliknya. Mengetahui hal itu, Cyclops itu pun langsung membalas serangan Lu Feng agar Lu Feng menjauh darinya. Lu Feng pun saat itu berhasil menghindari serangan itu. Monster Cyclops itu pun langsung membersihkan perisai yang pecah di matanya karena serangan dari Lu Feng. Setelah itu,
Cyclops itu pun berjalan ke arah Lu Feng. Lu Feng pun kembali menusukkan pedangnya ke tanah, lalu menggunakan skill frost sehingga membuat lantai yang ada di sekitar pun membeku. Cyclops itu pun terus terpeleset karena lantainya menjadi licin. Melihat celah itu, Lu Feng pun langsung melancarkan serangan ke arah Cyclops itu sehingga membuat Cyclops itu terpental keluar dari arena. Dia pun jatuh ke dalam jurang. Lalu terdengar pemberitahuan sistem yang berkata bahwa ujian akhir telah berakhir dan portal untuk menuju ujian selanjutnya telah dibuka. Pria baju putih yang memantau itu berkata, dia cukup pintar untuk menangani Cyclops seperti ini. Pria baju hitam itu pun terlihat panik karena teringat dengan sumpah yang diberikannya kepada rekannya. Dia berkata, aku bilang tadi kalau dia bisa melewati level pertama, aku akan jadi pelayanmu selama 1 jam. Jika dia bisa melewati level kedua, aku akan menjadi pelayanmu seumur hidupku. Dia menggunakan trik di level pertama, dan dia hanya mengandalkan kekuatannya saja. Level selanjutnya adalah awal dari neraka. Lu Feng pun selanjutnya memasuki gerbang yang berikutnya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!